Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya sangat bersyukur dan bersuka cita kepada Tuhan karena berkat pertolongan Tuhan. Kalau hari ini saya dan saudara kita masih diizinkan Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan boleh beri bagi kita. Untuk itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji dan menyembah Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan dalam hidup kita, maka hari ini kita boleh beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, mari bersama kita akan buka dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam Mazmur Fatsalnya yang ke-37 ayatnya yang ke-5. Kita buka dalam Mazmur Fatsal yang ke-37 ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita kenal Daud. Daud adalah seorang yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Raja yang dikenal dan dikagumi pada masa itu. Tetapi sekalipun demikian, Raja Daud dalam kepemimpinannya bukan sedikit tantangan, bukan sedikit masalah, persoalan yang dihadapi. Tetapi hebatnya seorang Raja Daud ketika dia ada pada keadaan yang sulit. Daud tahu pada siapa dia harus datang. Pada siapa dia serahkan hidupnya kalau bukan kepada Tuhan. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan pengalaman dari Raja Daud, maka dia menulis ayat ini yang merupakan ajakan untuk kita melakukan hal yang sama, yaitu menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Menyerahkan hidup pada Tuhan berarti mempercayakan diri kita pada Tuhan, membiarkan Tuhan yang memegang kendali dalam hidup kita. Satu hal yang harus kita percaya, bahwa Tuhan tidak pernah merancang yang tidak baik pada kita. Tuhan tidak pernah merancang sesuatu yang tidak baik pada kita. Tetapi firman Tuhan dalam Yeremia Fatsal 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia Fatsal 29 ayatnya yang ke-11. Di sana firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Rancangan Tuhan untuk memberikan pada kita hari depan yang penuh harapan. Itu kata firman Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah merancang sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Nah, firman Tuhan berkata, serahkan dan percayalah kepadanya. Serahkan hidup kita dan percaya kepada Tuhan. Artinya seentero hidup kita semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Bukan hanya masalah kita, bukan hanya persoalan kita, bukan hanya pergumulan kita,
Bukan hanya sebatas itu, tetapi yang dimaksud dengan kebenaran firman Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Artinya segenap hidup kita serahkan kepada Tuhan. Semuanya. Segenap hidup kita serahkan kepada Tuhan. Bukan hanya ketika kita ada dalam masalah, bukan hanya ketika kita ada dalam pergumulan, bukan hanya ketika kita menghadapi tantangan dan kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan hanya sebatas itu. Tetapi segenap kehidupan kita, kata firman Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Semua aspek kehidupan kita serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Asalkan kita percaya kepadanya dan kita hidup dalam kendalinya Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Dengar dan lakukan firman. Serahkan hidup berarti kita serahkan hidup kita taruh hidup kita dalam kendalinya Tuhan. Tuhan yang mengatur jalan hidup kita. Kita berjalan di jalannya Tuhan. Apa yang dimau Tuhan dalam hidup kita, itu yang kita lakukan. Itu maksud dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata bahwa serahkan hidup kepada Tuhan dan percaya kepadanya, maka Dia akan bertindak. Apa tindakan Tuhan ketika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan? Ya, ketika kita percaya kepada Tuhan, apakah Tuhan hanya akan mengawasi kita dari kejauhan? Apakah Tuhan hanya melihat kita dan Dia tidak berbuat apa-apa? Tindakan Tuhan ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tindakan Tuhan ketika kita percaya kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dalam Ibrani Fatsalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-5. Ibrani Fatsal 13 ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian. Pada bagian yang terakhir, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi ketika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, ketika kita serahkan hidup kita dan kita percaya kepada Tuhan, maka tindakan Tuhan seperti dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Artinya Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Dia tidak tinggalkan kita. Susah ataupun senang yang kita rasakan dalam hidup kita, Tuhan pun turut merasakan. Itulah Tuhan kita. Ya. Dia tidak hanya melihat kita dari kejauhan. Bukan ketika kita serahkan hidup kita. Bukan ketika kita percaya kepada Dia. Dan Dia tidak bertindak apa-apa atas hidup kita. Tidak. Tetapi Dia berkata dalam firman-Nya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya Tuhan mengawasi kehidupan kita. Artinya Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Sampai pada hal-hal terkecil pun Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Ketika kita ada dalam persoalan, Tuhan pun ada di sana. Dia menjadi jawaban dalam setiap persoalan kita. Dia campur tangan untuk menyelesaikan masalah kita. Apakah itu masalah keluarga? Apakah itu masalah ekonomi? Apakah itu tentang usaha, pekerjaan kita, masa depan anak-anak kita, apapun itu.
Tuhan dia turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, asalkan kita serahkan hidup kita dan percaya kepadanya. Hidup dalam kendalinya Tuhan. Dengar apa kata firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan itu. Ketika kita melakukan bagian kita, pasti Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Kita melakukan saja bagian kita. Kita hidup sesuai dengan kebenaran firman. Kita hidup sesuai dengan apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Kita jalan dalam kebenaran. Ketika kita lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita sudah melakukan bagian kita. Dan Tuhan pasti melakukan bagian Tuhan. Yang pasti, yang terbaik yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sebab Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan atas hidup kita. Tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Hari yang penuh dengan harapan dalam hidup kita. Itu yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Itulah yang menjadi tindakan Tuhan. Ketika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Dia bertindak. Maka Dia turun tangan atas hidup kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak bisa menyerahkan hidup kita pada kekuatan manusia. Manusia tidak bisa menolong kita. Ketika kita ada dalam persoalan, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, manusia dengan kekuatannya tidak akan sanggup untuk menolong kita. Karena kekuatan manusia itu sangat terbatas. Tetapi ingat, kita punya Tuhan. Firman Tuhan yang sudah datang dalam hidup kita hari ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Percaya, kita yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dia hadir sebagai penolong dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Itu sebabnya taruh terus pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Asal kita percaya kepada Dia, maka Dia akan bertindak untuk datang menolong kita. Kehidupan kita dalam pengiringan kepada Tuhan, ada begitu banyak hal yang kita lewati. Ada begitu banyak hal yang akan kita hadapi. Berbagai persoalan, berbagai masalah. Ada berbagai tantangan hidup. Tetapi kalau kita serahkan itu semua kepada Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Mungkin kita khawatir dengan hidup kita. Hari-hari ini mungkin kita diliputi dengan kekhawatiran. Hari-hari ini mungkin kita diliputi dengan ketakutan. Dengan keadaan-keadaan yang kita hadapi di hari-hari ini. Tetapi ingat, kita punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah membiarkan kita, tetapi Dia selalu hadir ketika kita datang kepadanya. Ketika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan datang dan Dia menolong kita. Jangan ada kekhawatiran. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala khawatirmu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka Dia akan bertindak. Sebab kekhawatiran itu tidak akan pernah menolong kita. Yang ada kita akan terus ada dalam keadaan yang takut. Kita akan terus ada dalam keadaan yang cemas. Khawatir akan apa yang akan kita makan. Khawatir akan apa yang akan kita pakai, khawatir akan usaha kita, khawatir akan berbagai hal. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Dialah satu-satunya sumber pertolongan kita. Jangan pernah kita datang kepada manusia.
Jangan pernah kita serahkan hidup kita kepada manusia. Kekuatan manusia itu sangat terbatas. Tetapi Tuhan, Dia tidak terbatas. Dia Tuhan kita yang besar. Dia Tuhan kita yang sanggup untuk menolong kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Asalkan kita percaya kepada Tuhan. Kita hidup di jalan kebenaran firman-Nya. Kita dengar firman dan lakukan apa kata firman. Dan Tuhan pasti akan memberkati hidup kita. Tindakan Tuhan ketika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 91 ayatnya yang ke-14. Mazmur pasal 91 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ketika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dan kita percaya kepadanya, maka tindakan Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Dia menyertai dan memberkati kita. Itu sebabnya hari ini, mari kita serahkan hidup kita pada Tuhan. Mari kita taruh pengharapan kita itu hanya kepada Tuhan. Dan kita percaya kepada Dia sepenuh hati kita. Bahwa Tuhan itulah satu-satunya penolong yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita harus percaya, saudara. Banyak orang di hari-hari ini menaruh kepercayaan mereka pada hal-hal yang tidak masuk di akal. Menaruh percaya mereka, pengharapan mereka pada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak pernah akan ada jawaban. Banyak orang lebih percaya kepada orang-orang pintar. Banyak orang yang menaruh percaya mereka kepada dukun-dukun. Berharap kepada kekuatan manusia. Padahal sudah jelas firman Tuhan berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Orang yang menaruh pengharapan kepada orang lain, kepada kekuatan apapun di luar Tuhan, tidak akan pernah diberkati oleh Tuhan. Orang yang mengandalkan kekuatan manusia, yang datang kepada orang-orang pintar meminta pertolongan, itu adalah orang yang tidak percaya terhadap kemahakuasaan Tuhan. Tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Tetapi hari ini, mari taruh percaya kita hanya kepada Tuhan. Karena hanya Dialah satu-satunya yang sanggup untuk menolong kehidupan kita. Seberat apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, di dalam kita mengiring Tuhan, Tuhan sanggup sebab Dia Allah kita, Allah yang besar, yang tidak terbatas kuasanya. Dia jauh melebihi dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Haleluya, haleluya. Tuhan kita besar, Dia dahsyat, Dia ajaib. Kita semua sudah merasakan pertolongan Tuhan. Kita semua sudah menikmati kebaikan Tuhan. Teruslah kita percaya kepada Tuhan. Teruslah taruh pengharapan kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan.
dan Dia akan bertindak atas hidup kita. Tindakan Tuhan kepada kita ketika kita serahkan hidup kita kepada Dia. Dia tidak akan tinggalkan kita. Dia tidak akan biarkan kita, tetapi Dia akan menolong. Serahkan segalanya kepada Tuhan. Serahkan hidup kita, serahkan masa depan kita. Serahkan cita-cita kita kepada Tuhan. Serahkan usaha kita, pekerjaan kita. Semua kita kerjakan, kita serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Asalkan kita percaya kepada Tuhan, sumber dari segala berkat, sumber dari segala pertolongan yang kita miliki dalam hidup kita. Hanyalah Dia, Yesus satu-satunya penolong kita yang heran dan ajaib. Haleluya, puji Tuhan. Taruh firman Tuhan ini di dalam hati kita. Biar kita menjadi pendengar dan pelaku firman. Setiap kali kita dengar firman, taruh firman ini di dalam hati kita. Dan kita lakukan setiap perkataan firman. Sebab ketika kita dengar dan kita lakukan firman, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Sebab Ulangan pasal 28 ayatnya yang ke-15. Dalam Ulangan pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-15. Kitab Ulangan pasal 28 ayatnya yang Kitab Ulangan pasal 28 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Di sana berbicara tentang berkat Tuhan ketika kita dengar firman dan kita lakukan firman. Firman Tuhan berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Dari ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-14. Di sana berbicara tentang segala berkat Tuhan. Ketika kita dengar firman dan lakukan firman, maka segala berkat yang dari Tuhan, semua yang terbaik yang dari Tuhan, Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya jadilah kita anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang mendengar dan melakukan firman. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, itu yang harus kita lakukan. Hiduplah di jalan kebenaran firman. Dengar perkataan firman dan lakukan firman Tuhan. Maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Maka Dia akan bertindak untuk menolong kita. Tuhanlah satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Dialah satu-satunya penolong yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Biar kiranya firman Tuhan ini akan mendapat tempat yang terbaik dalam hati kita. Dan firman Tuhan ini akan memberkati kehidupan kita. Roh Kudus akan menerangi firman Tuhan ini. Dan membuat kita mengerti setiap perkataan firman Tuhan yang sudah datang dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini. Haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Engkau Tuhan kami yang hebat. Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan firman yang sudah memberkati kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang sudah menjadi bahagian hidup kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau menjadi penolong dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik.
ketika kami ada dalam masalah, ketika kami diperhadapkan dengan pergumulan hidup, kami tahu Engkau tidak biarkan kami. Firman-Mu menjadi pegangan yang kuat bagi kami, bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau sekali-kali tidak membiarkan kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih untuk kekuatan firman yang sudah menjadi bahagian hidup kami. Taruh firman-Mu di dalam hati setiap jemaat-Mu yang mendengar. Taruh firman-Mu di dalam hati kami masing-masing, supaya ketika kami dengar firman, firman-Mu itu kami lakukan dalam hidup kami. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu, agar setiap hidup kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih banyak Tuhan, karena Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Engkau sudah menolong kami hari ini. Kami sudah beribadah dan kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Syukur bagi Engkau Bapa kami yang terbaik. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua pada saat ini. Haleluya.